Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di News.pol dan Anda bisa lihat di sini sudah ramai sekali, sudah hadir narasumber kami untuk tema kita yang kedua ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri ada Pak Dasep Ahmadi, selamat malam sebagai inovator kita perkenalkan. Kemudian jangan pernah bosan sama Kang Asep, selamat malam. Kemudian ada juga Pak Saitidu, selamat malam Pak. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ya. Baik, sebelum saya ke Pak Dasep, kenapa Pak Dasep diundang pada malam hari ini begitu ya? Karena ada kabar-kabar selentingan terkait dengan kasus. Ya, itulah kalau pokoknya. tadi kita bicara soal bencana, juga ada soal bencana terkait dengan Pak Dasep ya. Bencana mungkin bagi Pak Dasep, Pak tapi Dasep, sebelum kita lanjutkan kembali, ini juga kalau tadi berita terpas, ini ada kita berita terwadu, pemirsa harus kami tampilkan ke hadapan Anda. Tapi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk ke-6 panelis kita pada malam hari ini, Bang Effendi. Ya, ada teman-teman nih Departemen Ilmu Komunikasi dari berbagai kampus di Indonesia. Ada Eni Mariani dari Unpad, Turnomo dari Undip, Ngurah Putra dari UGM, Sukowidodo Unair, Hasrullah Unhas, dan Safruddin Pohan dari USU yang membantu kita untuk menentukan isu-isu di acara ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk para panelis. Langsung saja pemirsa kita akan menampilkan untuk berita terwadu kita di News.pol malam hari ini. Ini dia untuk Anda. Ya. Berita terwadu kita malam hari ini adalah tersangka kasus korupsi mobil listrik. Nah, ini benar apa bencana ini sebenarnya? Bencana langsung juga. Ke Pak Dasep dulu ya sebelah kiri saya ya. Pak Dasep itu seorang inovator mobil listrik Pak ya. Saya tuh tadi mikir kalau mobil listrik itu Pak ya, kalau seandainya habisnya tuh nyoloknya gimana gitu ya baterainya. Ngecasnya gitu. Itu kalau parkir mesti dekat colokan. Ini pikirannya dia pendek betul ya. Dia cuma mikirin ini mobil listrik, gimana ngecasnya. Kamu harus tahu sudah dipikirkan oleh Pak Dasep. Oh, Pak Dasep. Jadi ada mobil listrik di depan, di belakangnya ada mobil lain yang mengikuti. Itu power banknya. Mana-mana diikuti. Iya kan? Enggak. Itu cuma sebagai hiburan sedikit. Iya, ini saya maksudnya menghibur Pak Dasep. Bayangkan Pak kalau saya mau mobil listrik kan, mobil listrik cari parkiran, pasti ada kecolokan dong gitu ya, gampang gitu. Seperti yang terjadi. Nah, Pak, Bapak kan adalah seorang inovator mobil listrik sekarang berstatus sebagai tersangka. Gini ya. Biasanya orang-orang seperti kita nih dilarang menanyakan bagaimana perasaan. Betul. Tapi malam ini saya langgar itu ya. Bagaimana perasaan Pak Dasep pada saat ini? Saya tadi mau nanya itu. Saya duluin. Itu pertanyaan saya, Bapak-bapak. Silakan. Masih senyum kan artinya masih bahagia. Apa yang membuat Pak Dasep bahagia walaupun statusnya sebagai tersangka ditetapkan? Ya saya kira tersangka kan itu banyak hal kan gitu ya. Bagi saya sih percaya diri ya, selama kita melakukan sesuatu dengan tidak ada kickback gitu kan, tidak ada uang suap, tidak ada markup, atau tidak ada manipulasi dalam bentuk spek ya untuk menguntungkan, saya kira tenang-tenang aja. Jadi kan. kalau dikatakan Anda melakukan korupsi? Ya saya sih yang penting kan di atas kita kan segala-galanya ada yang maha kuasa kan. Artinya yang penting kan kita mempertanggungjawabkan ke yang maha kuasa kan gitu ya. Yang Bapak korupsi sebetulnya apa sih kira-kira ya? Enggak apa-apa. Saya sih merasa sebenarnya begini. Kan kalau katakanlah sebagai inovator ini membuat suatu prototipe mobil ya. Itu kan ada risiko ketidakpastian gitu. Tidak ada sesuatu yang eksak pasti berhasil, pasti begini, pasti begini. Karena sesuatu semua baru gitu. Kadang-kadang think out of the box lah, katakan begitu. Nah, jadi ada ketidakpastian dalam rangka misalkan hasilnya seperti apa, kan gitu ya. Kemudian dari segi waktu, ya kan semua baru, kan gitu. Nah, dari situlah mungkin bagi kami ya, bahwa segala sesuatu yang tidak tercapai dengan sempurna, jangan dibawa ke ranah pidana. Itu adalah hal-hal yang sifatnya kita persempit ya Pak prestasi ya. gitu. Maaf, kita persempit ya. Karena ada Pak Asep, ada Pak Saitidu senior kita yang punya banyak pengalaman. Pak, Bapak itu waktu bikin dipesan kan ya, karena Bapak punya keahlian, lalu bilang, Pak Dasep saya mau pesan. Lalu ada perjanjian nggak Pak? Kalau tidak tercapai dalam sekian bulan, dipidana gitu atau tidak berhasil, maka Bapak akan dipidana. Ada nggak perjanjian? Kalau seperti itu kita nggak mau. Apa dong? Lalu apa perjanjiannya seperti itu? Ya artinya kan bagi kita kan perjanjian artinya kita nggak terlalu detail dari situ ya. Artinya adalah membuat prototip gitu. Itu prototip kan sesuatu yang baru. Bukan membeli mobil biasa. Ya kan berbeda. Pak, jangan-jangan kesalahannya dia nggak ada perjanjian itu dan dia nggak lihat secara detail. Gimana Pak Asep? Ya, kan? Saya nggak mengetahui, saya hanya dapat informasi dari media sosial atau dari berita atau nanti Pak Dasep yang menambahkan. Kalau saya lihat kan ini dalam rangka
teknologi tepat guna, hemat energi terbarukan, itu kan. Akhirnya kita dimunculkan punya ide tentang mobil listrik. Ketika mobil listrik, kalau nggak salah tolong dikoreksi ya Pak Dasep, itu ada kontrak kalau saya dengan Kementerian Riset ya, dibantu 3 kementerian. Bukan, dengan BUMN. Dengan BUMN. BUMN 3 BUMN kan PGN, Pertamina dan BRI. Tapi ada kontrak kan? Ada. Nah, satu itu. Ketika ada kontrak, ada perjanjian. Ini wilayahnya perdata satu. Kedua, Pak Dasep dapat perintah kan? Oh ya tentu. Selama kita sih kalau dapat perintah di hukum pidana dikatakan ya sekali lagi dalam pasal 50, 51 kalau dia menjalankan tugas karena undang-undang tidak bisa dipidana. Kalau dia menjalankan tugas karena perintah jabatan tidak bisa dipidana. Kalau dia melaksanakan tugas karena itikat baik kalau ada wewenang tidak bisa dipidana. Satu lagi itu. Malah lebih hebat. Ketika itu Pak Dasep kena pasal berapa Pak Dasep disangkakan? Katanya pasal 2, pasal 3. Kalau pasal 2, pasal 3 kan dianggap dia menguntungkan orang lain atau korporasi, penyalahgunakan, negara dirugikan. Itu ada perbuatan melawan hukum. Tapi perlu diingat, kalau itu dianggap perbuatan melawan hukum, kalau ada 3 hal yang bisa membebaskan dari perbuatan melawan hukumnya. 1, negara tidak dirugikan. Kedua, Pak Dasep nggak dapat sesuatu. Ya. Juga umum terlayani. Kalau itu telah menyampingkan dengan 3 itu bukan perbuatan pidana. Cuma mau nanya Rizka ya. Ini kapan orang kayak gini jadi jaksa agung ya? Nggak apa-apa. Itu pertanyaan saya. Tapi baik Pak saya Didu. Tunggu reshuffle dulu. Iya. Enggak bukan. Tadi sudah disebutkan yang 3 itu. Masuk nggak Pak Dasep ini kira-kira? Saya begini, ini masalah sangat serius menurut saya. Karena inovator dipidanakan. Dan kita sudah punya contoh satu bioremediasi. Itu juga udah masuk penjara sekarang. Oh sudah ya? Sudah masuk penjara. Pak Dasep kena. Jadi seluruh inovator akan menghadapi ancaman. Karena semua inovator itu pasti ketidakpastian. Pasti menghadapi ketidakpastian. Jadi seluruh teman-teman saya peneliti loh. Akan takut menerima kontrak dari manapun. Karena takut nasibnya seperti bioremediasi, seperti... takut juga menjadi seorang inovator. Jangankan mereka. Mas Effendi Ghazali juga bisa kena. Karena saya meneliti presiden. Bukan inovator, provokator. Saya meneliti. Saya meneliti tentang presiden. Enggak, saya ingin menjelaskan sumber biayanya. Kan yang saya ada tahu sumber dana yang digunakan di BUMN itu ada 4 jenis dana. Dana korporasi, dana penyertaan modal negara, dana pemerintah yang dilaksanakan ini, dan dana dia katanya dana promosi. Promosi atau CSR gitu ya. CSR. Kalau pakai dana promosi, maka Pak Effendi Ghazali bisa kena suatu saat. Enggak, tapi pada saat Bapak menjadi host suatu acara. Dia disponsori oleh BUMN, yang tahu itu. Maka Bapak juga bisa kena. Dengan menggunakan dana CSR itu. Mana? Saya pasti nggak serius. Ini saya harus perhatiin kameranya mana, karena mau saya serius ya. Ini kameranya nih. Jangankan saya yang disebut-sebut gitu. Pak Joko Widodo aja mencetak kartu pakai dana CSR katanya. Masa saya bisa kena? Nggak mungkin. No way. Sebentar, artinya kalau dengan menggunakan dana CSR sebenarnya tidak bisa begitu ya? Begini, CSR itu ada 2 peruntukan sebenarnya. Satu untuk dipinjamkan, satu untuk promosi, atau satu untuk dihibahkan. Kalau yang dihibahkan bisa macam-macam. Bisa dikasihkan, bisa dikatakan sebagai promosi. Saya pernah menyatakan ini, ada iklan di koran, di media, ucapan selamat kepada pejabat. Kalau Pak Dasep kena dan memang pakai dana promosi, maka yang pejabat itu kena juga. Waduh. Nah ini tafsiran hukum yang harus adil. Pak Said, enggak. Saya mau tanya ke Pak Asep dulu. Benar nggak jalan pikiran gitu? Betul. Kalau bisa begitu, ada jutaan pejabat kita yang akan masuk penjara. Itu masuk penjara, yang terima aja nggak masuk penjara, yang jelas-jelas maling, ngerampok, bajingan itu nggak masuk penjara, apalagi yang gini. Terlambat. Mohon maaf, pemirsa, saya terlambat. Dia udah ngucapin dulu baru saya saking garanya. Nah, balik deh. Tapi ini loh logika. Gini, kan tadi CSR, dia kan ada kontrak perjanjian penyediaan berapa? 16 atau berapa? 16. Ya kalau terjadi bukan pidana, wan prestasi karena tidak selesai itunya. Oh, jadi digugat. Iya, bahkan kalau bahasa awamnya songong. Songong. Jadi dia dijadiin tersangka karena songong. Mampu menyediakan 16 mobil ternyata nggak tercapai. Oke, silakan Pak. Enggak begini, saya sering jadi saksi ahli dan saya sering berdebat sama penyidik. Kalau kan kontrak, saya engineer, saya bekas ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia, tapi saya suka belajar hukum karena aneh-aneh hukum ini, aneh-aneh. Lucu ya? Salah.
Soalnya kalau insinyur tuh berpikir lurus aja, nggak ada belok-belok gitu. Nah, saya berpikir lurus. Ini aneh nih. Saya bilang begini, kenapa orang seperti beliau ini, kan dia nggak tahu apa-apa, dia ditugaskan, terus kok langsung kena pidana? Orang tahu nggak yang saya kasih biorem? Jadi kalau sekarang inovator, kalau kita mau membunuh saingan, maka dekatlah penegak hukum, bunuh inovator itu. Maka matilah inovator itu. Siapa tahu memang Bapak juga jadi target inovator lain gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, jadi mau membunuh bangsa ini dari inovasi baik bisa lewat hukum loh, Pak. Bapak sih mau bikin bagi-bagi kali, Pak. Mau bikin mobil listrik dalam negeri. Gimana pasar mobil listrik impor terganggu. Itu sudah biasa itu kelihatan. Tapi kayak Pak Dasep itu senyum-senyum aja, bener loh saya lihat ya. Di sini dia senyum-senyum, nanti diperiksa lagi, Wel. Tapi sebenarnya kalau kita inovator, hak paten dia dilindungi dan dapat perlindungan hukum harusnya. Nah, jadi yang perlu diinikan adalah Pak Dasep adalah saran saya, cek betul sumber pembiayaan daripada ini Bapak. Bisa nggak Bapak yakin? Karena saya dapat pemahaman dari Pertamina menyatakan itu dana promosi. Kalau dana promosi, maka dampaknya sangat luas. Saya kalau ikut media betul nggak, malah padahal menyatakan permintaan maaf karena Allah menyuruh Bapak ya. Jadi ya mungkin beliau ada feeling guilty ya itu ya. Jadi kalau saya ya sebagai katakanlah inovator, saya kan tidak berpikir dananya dari mana kan gitu. Itu urusan pihak lain yang memberikan pekerjaan. Saya berpikir hanya apa yang kami lakukan sebagai inovator. Bahwa CSR atau apapun dananya itu saya tidak melihat itu kan begitu ya. Masa saya di order ini dana dari mana nih kan begitu, nggak bisa begitu. Karena cerek masjid jangan. Bahwa yang penting saya membuat prototip dan prototip itu berhasil. Nah yang dipersangkakan kan katanya ini fiktif. Kemudian ini katakanlah mangkrak. Itu seperti itu. Itu jadi yang disangkakan kan begitu. Itu sangat kalau menurut saya itu terlampau dibesar-besarkan lah. Mobilnya bener kan jadi kalau kita lihat waktu di APEC itu kami pamerkan di situ mobil-mobil yang semua tipe, ya karena semua prototip ada di situ. Nah kemudian di situ ya semua media juga meliput, artinya diuji coba media dan lain-lain. Kemudian kalau boleh lihat misalkan Menteri Ristek itu mencoba mobil listrik apakah di Jakarta, di Bandung, apakah di Solo, itu wali kota Bandung sampai wali kota Solo mencoba. Dan itu nggak pernah gagal, itu mobil listrik yang dibuat gitu ya. Nggak ada yang kesetrum lah. Nggak ada yang masalah. Nah itu di Ristek juga jadi tersangka juga loh. Ya itu lain. Jadi makanya maksud saya, kenapa ini mobil listrik ini, makanya saya nggak mikir lagi mobil listrik, nanti tersangka juga saya. Jadi siapapun yang mengerjakan mobil listrik, kok jadi tersangka? Tapi nggak apa-apa, Bapak tenang aja. Siapapun yang pernah nyoba jadi tersangka. Karena dia memanfaatkan dana CSR tadi dengan jalan menaiki dan mencoba mobilnya. Padahal itu ke media pernah bilang bahwa dana 32 miliar itu bersedia dikembalikan oleh Pak Dahlan Iskan diganti. Terus Jaksa Agung bilang bahwa itu urusan lain lagi. Masalah dana kembalikan itu urusan lain, ini proses tetap berjalan. Jadi sebenarnya proses yang dikejar hukumnya itu sepengetahuan Pak Dasep apa nih? Ya kan tadi itu, apakah mereka mengatakan ini fiktif? Itu kami buktikan. Karena kami buktikan jangan semua katakanlah di media kan sangat ramai itu. Mobil itu sudah dicoba dan lain-lain. Berapa mobil yang harusnya beroperasi di KTT APEC berapa? Itu waktu itu total kan 16. Diharuskan 16 sesuai kontrak. Ya, terus terang kami ini akan buktikan oleh kami bahwa sebenarnya mobil itu semua selesai. Bahwa memang ada pembayaran yang terlambat. Kami sudah menyurati, ini pembayaran terlambat dan lain-lain. Padahal waktu itu dalam kontrak misalkan pembayaran itu 6 hari dari tagihan harus katakanlah dibayar. Gara-gara pembayaran terlambat, maka Bapak juga terlambat menyediakan mobilnya. Ya, tentu begitu. Karena ini kan memang katakanlah istilahnya itu prosesnya harus cepat kan gitu. Jadi ya. gitu Kami punya bukti-bukti itu. Jadi berapa sebenarnya yang sudah disiapkan itu mobilnya total kami dari 16? Di bawah 8. 8 lagi belum dibawa ke sana. Nah, tapi memang katakanlah begini. Ada beberapa hal memang katakanlah memang tadi itu bahwa inovasi itu ada ketidakpastian. Sesuatu semua baru. Belum pernah kita buat sebelumnya kan gitu ya. Nah, ada misalkan faktor kami misalkan order katakanlah kontrol ke Amerika. Speknya sama, tapi yang datang ternyata ada beberapa perbaikan-perbaikan memang yang baru begitu ya. Itu yang dari Amerika jadi tersangka juga. Sampai ini tersangkanya bisa sampai Amerika loh ini. Ya, seperti itu sehingga memang ada waktu yang mepet kan itu. Tapi bukan berarti tidak selesai, semua selesai. Jadi artinya apa yang disangkakan oleh kejaksaan bahwa itu fiktif, mangkrak itu kalau menurut saya itu terlalu jauh lah. Nanti kita tanya. Tidak benar berarti ya? Tidak benar. Bisa ditanyakan kok. Artinya ini ahli hukum aja, nggak usah jauh-jauh. Ini sederhana kok. Saya potong dulu ahli hukum ya. Saya harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di News.pol bersama kami sesaat lagi.